Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada hari ini. Saya bersyukur karena hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari ini terjadi. Sekalipun ada banyak orang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan terjadinya resesi ekonomi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, oleh apa yang terlihat. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahkan Rasul Paulus juga bilang, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Berarti dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang diperlukan adalah iman, kepercayaan kita terhadap janji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap melalui program Bible and Coffee ini, setiap kita terus dikuatkan, terus diteguhkan, dan terus diingatkan. Ayo, cari Tuhan, cari kehadirat Tuhan, kejar hadirat Tuhan, sehingga kita kuat menghadapi setiap masalah pergumulan yang akan kita lewati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu arahan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Sehingga kami hidup dalam pimpinan dan kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus pernah berkata seperti ini dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga dan saya harus waspada. Amin. Apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita waspadai? Terhadap segala ketamakan, keserakahan, kerakusan, kepentingan diri sendiri. Hati-hati dengan hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi sindrom di akhir zaman, mementingkan diri sendiri. Me, myself, and I. Iya kan? Gak peduli orang lain susah, gak peduli orang lain menderita. Selama saya berhasil, selama saya diberkati, selama toko saya, dagangan saya laris, saya gak peduli ngeliat orang lain susah, orang lain nyungsep, saudaraku. Wah, itu jahat. Itu jahat, sudah dikasih dalam Tuhan. Bukankah panggilan kita untuk menjadi berkat? Melalui keberadaan hidup kita, orang lain mengalami kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, keserakahan, kerakusan gitu loh. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan, sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, ada orang bilang, wah kekayaan saya nggak habis 7 turunan pendeta. Bukan cuma 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan nggak habis, saudaraku. Ingat, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang, hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Jadi, Yesus sedang mengingatkan hal ini buat kita. Jangan sampai kita memiliki ketergantungan hidup dengan apa yang kita lihat. Belajar kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, apa yang bisa digoncangkan di muka bumi ini akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya yang bertahan dan supaya yang terlihat kuat adalah yang tidak tergoncangkan. Dan apa yang tidak tergoncangkan? Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Berarti orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, orang ini tidak akan tergoncangkan. Lihat keadaan hari-hari ini terjadi. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sekalipun harta seseorang berlimpah-limpah, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ada orang memiliki segala sesuatu tapi menghabiskan waktunya di rumah sakit, di ruang ICU.
Ada orang memiliki tempat tidur yang mahal, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ratusan juta tempat tidur harga, tapi tidak ditempati. Dia hanya terbaring di ranjang rumah sakit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hidup seseorang tidak tergantung daripada kekayaan. Saya ingat betul bagaimana teman saya sudah dikasih dalam Tuhan melihat bahwa ada seorang memiliki rumah mewah, tapi yang menikmati bukan dia. Pembantu rumah tangga, saudaraku. Yang tiap hari makein kolam berenangnya, yang tiap hari pakein alat-alat nge-gymnya. Dia ada di mana? Dia tidak tahu ada di mana. Dia kerja, terus mencari uang. Dia terus kerja mengumpulkan uang. Makanya benarlah apa yang dikatakan pengkhotbah. Ada orang yang memang dikaruniai memiliki segala sesuatu, tapi tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya. Itu sebabnya Yesus ingatkan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak tergantung daripada kekayaan. Jadi hari ini kita diingatkan, biarlah hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang mencukupkan hidup kita. Tuhanlah yang menyediakan. Kenapa? Karena Dia yang menyelamatkan kita. Ketika Yesus menyelamatkan kita, Yesus tidak membiarkan kita begitu saja. Yesus menyelamatkan dan Yesus memelihara kita. Ketika Yesus memelihara kita, Dia juga menyiapkan hari depan kita. Bukan cuma hari depan Dia siapkan buat saudara dan saya. Dia juga menyediakan setelah kita selesai dari muka bumi ini. Yesus bilang, aku sudah menyediakan rumah, tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena orang yang bergantung kepada Tuhan akan tetap kuat menghadapi badai. Orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pusing dengan omongan orang tentang dirinya. Ada orang-orang pusing sekali dengan omongan orang, akhirnya stres, gak bisa tidur, gak bisa makan. Cuma gara-gara mikirin omongan orang. Kasihan, saudara. Belajarlah untuk memikirkan apa yang firman Tuhan katakan, perkataan Tuhan lah. Jangan mikirin perkataan manusia. Yesaya 31 ayat yang pertama bilang begini, saudara. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi apa dibilang? Tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Celakalah, Tuhan bilang, orang-orang yang mengandalkan, menaruh hidupnya bukan kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi hari-hari. Ada banyak orang mengandalkan kekayaannya. Ada banyak orang mengandalkan rekanan-rekanan bisnisnya. Oh, saya punya link, saya punya kenalan ini, kenalan itu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Setiap yang namanya manusia, mereka memiliki kesempatan untuk mengecewakan. Tapi Yesus kita adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Dan dikasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, jangan bergantung dengan apa yang bisa digoncangkan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah engkau bergantung kepada apa yang dapat digoncangkan. Kekayaan bisa digoncangkan, kesehatan bisa digoncangkan, teman-teman yang kau pikir bisa diandalkan bisa digoncangkan. Hanya Yesus, Tuhan dan kerajaannya yang tidak akan pernah tergoncangkan. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Janji firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kami jalan. Satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami imani, bahwa badai hidup boleh berjalan, badai hidup boleh berganti, tahun demi tahun boleh terjadi apapun di dunia ini. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Biarlah setiap kami umat memulai hari ini mengambil keputusan tetap selalu mengandalkan Tuhan, tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada kami. Hamba berdoa buat setiap umat, berkat-Mu ada atas mereka. Jika ada yang sakit hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan, sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan dan melihat mujizat Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan berikan pengharapan hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.